biggest scamming on the world. Ya, jadi masyarakat kita sudah dipaksa untuk bodoh gitu. Karena jujur aja yang diakibatkan oleh micin memang ada sebagian yang sehat-sehat aja, ada. Tapi bukan berarti kita menutup mata dari orang yang setelah micin terjadi sesuatu, bahkan ada yang mati. Nah ini mestinya ada uji klinis dulu baru dimicinin semuanya. Kan sudah bro. Nggak ada. Indonesia Nggak. loh, ketat loh. Indonesia itu ketat dengan aturan hukum. HP ketat yo. Yo ya jangan menghina bangsa gua lah. Enggak ini gua harus ngomong. Ini Indonesia mah Pak. Ini Indonesia ini memang negara paling berani, paling nekat sedunia. Jahat. Jutaan nyawa hilang di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nggak tahu kenapa saya menangis bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Tapi jujur, saya cuma pengen lihat Indonesia menjadi bangsa nomor 1 di dunia. Baik, saya tidak sendiri. Seperti biasa saudara-saudara, pada malam ini saya ada tamu spesial. Tamu ini saya nggak minta loh. Ini benar-benar berkat yang hebat. Karena apa? Tamu saya ini bukan sekedar spesial, super heboh. Ya, karena banyak menghebohkan dunia persilatan di YouTube ini. Nah, ya. Dan nanti saudara-saudara tahu siapa beliau. Dan masih muda tetapi memang agak boros sedikit. Saya mau langsung perkenalkan tamu hebat dan heboh saya, Babeh Aldo. Shalom pendeta. Shalom. Wah luar biasa ini. Selamat malam. Ini bahasanya shalom bukan bahasa politisi loh. Bukan. Biasanya kalau politisi itu Bang, kalau dekat-dekat pemilu. Nah, dia mulai belajar menghafalkan ucapan-ucapan Kristiani. Iya, sama juga. Untuk mendapatkan vote. Iya, dan juga yang biasa nggak pakai jilbab juga mendadak jadi pakai jilbab itu. Tapi saya dengar kata shalomnya ini tulus banget, lahir dari hati. Iya, karena memang bentuk sapaan kemanusiaan yang saya yakin itu juga nggak melanggar akidah saya juga. Nah, ya. Wah ini padahal orang yang cukup ekstrim dan ketat dengan anutan agamanya loh pemirsa. Justru Anda mau bujuk dia berapa miliar, kayaknya dia nggak murtad. Nggak akan. Nah, kecuali triliun kan. Enggak juga. Jangankan untuk pindah agama saya, pindah keyakinan dalam perjuangan aja saya nggak mau. Apalagi agama. Jadi justru karena saya mempelajari Islam yang luar biasa sehingga saya tahu bagaimana Islam mencintai manusia. Ini mesti didengar ini. Lepas dari soal kita mau pegang kepercayaan kita sekokoh apapun, saya orang yang paling menghargai dan menghormati orang yang punya ketetapan hati dan tidak tergoyahkan dengan apa yang dia yakini. Karena value dari seseorang itu bukan apa yang dia miliki, tapi bagaimana dia memperjuangkan keyakinannya untuk terrealisasi. Itu value. Nah, saya mau berbicara kepada Anda semua pemirsa Kalam Kristus, itu bersama dengan tamu spesial saya, Babeh Aldo. Ini bertolak dari beban bersama ini, penderitaan rakyat. Siap. Ya karena ini ketua MPR loh. Ketua MPR jalanan kata orang. Majelis Penderitaan Rakyat. Majelis Penderitaan Rakyat. Artinya ini ketua MPR sejati. Karena apa? Dia mewakili masyarakat yang betul-betul menderita untuk diangkat persoalannya, untuk ditolong. Nah ketua MPR sekarang kayaknya saya nggak ngerti deh. Apa masih punya beban untuk mensejahterakan rakyat atau sudah ada di zona nyaman dan? Justru karena itu Pak Pendeta. Jadi saya melihatnya MPR yang di gedung sana gajinya kecil. Oh gitu. Iya gajinya kecil, jadi mereka ya wajar aja kalau mereka seperti itu, wajar kalau rakyat datang ditutup pintunya karena memang gajinya kecil itu. Iya gajinya masih pakai rupiah kan. Nah sementara saya gajinya tidak ada nilainya, jadi tidak ada mata uangnya. Jadi saya memilih jalan ini karena gajinya besar.
Bahasa itu luar Iya. biasa. Itu bahasa yang paling spektakuler. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Nah, ini saya akan bombardir beliau ini dengan ribuan pertanyaan ini. Ya karena sayang boros kalau istilahnya dia ada di sini kita nggak gempur dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi isu yang santer saat ini. Tapi sebelum kita jauh lebih lanjut berbicara, kita biarkan yang satu ini lewat. Babe Aldo, Siap. yang saya mau tanya pertama, angin apa yang membawa Anda mau mengunjungi Padepokan Kalam Kristus ini? Jadi saya melihatnya mungkin terbawa oleh frekuensi yang sama saya ini. Oh. Iya, jadi ini sampai hari ini saya itu nggak nyangka gitu Pak Pendeta, saya bisa sampai di posisi ini berbicara tentang yang sekarang lagi saya perjuangkan. Itu sesuatu yang tidak saya sangka, kan itu diawali dengan podcast saya bersama Dr. Louis itu. Ya, Ya, saya ya. ikuti juga itu sangat viral. Iya, ya, dan itu terjadi justru saya masih 120.000 subscriber itu. Oke. Ya, dan itu sebelumnya Dr. Louis bersama Pak Hotman Paris Aha. yang jauh lebih nasional tokohnya, Iya. ketokohannya, dan itu di salah satu stasiun TV swasta. Tapi Ya, tidak viral. Tapi tidak viral. Kenapa sama gue jadi viral ya? Nah, jadi setelah viral itu saya berpikir ini ada apa gitu. Karena kalau mau dipikir pakai akal sehat nggak bisa nih. Ya. Ya, ini bukan pekerjaan manusia yang seperti ini nih. Betul. Ya, jadi saya mulai meyakini bahwasanya ini memang sesuatu yang ada skenario yang lebih besar di sini. Ya. Skenario Tuhan lah. Akhirnya saya terbawa sampai saya harus pindah ke Jakarta. Saya memang sebelumnya sering Jakarta, Karawang. Nah, setelah itu saya lebih sering di Jakarta. Akhirnya saya mulai belajar tentang PCR, tentang segala macam bentuk pandemi ini. Baik sainsnya, ilmu kedokterannya. Sampai sekarang saya belajar hukum, geopolitiknya, geoekonominya. Nah, mungkin itulah saya akhirnya bertemu banyak orang yang sefrekuensi, yang saya nggak nyangka. Oke. Kok bisa? Gue bisa sampai ke ini nggak apa-apa lu, gue nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Iya, silakan takutnya aja. keceplosan saya. Bukan nggak hormat Pak Pendeta ya? Enggak, silakan Iya, deh, iya. bebas aja, bebas. Kopi dulu gue udah biar nggak salah. Ya, jadi kok bisa sampai begini saya gitu. Akhirnya ketemu sama orang-orang hebat kayak Profesor Ihsanuddin Nursi, Ya. Ibu Siti Fadila. Ya. Terus ada beberapa dokter juga. Akhirnya saya ngelihat sama Pak Pendeta juga, saya ngelihat Pak Pendeta ini luar biasa juga gitu. Saya pertama kali ngelihat acara Pendeta di YouTube ini dengan Bang Egy Sujana. Oke. Ya, Prof. Egy. Iya, dengan Prof Egy. Saya lihat ini beliau ini luar biasa juga nih, kayaknya sefrekuensi juga. Jadi saya ngelihatnya, dan saya juga bertemu dengan beberapa pendeta lain. Oke. Ya, saya pertama bertemu itu dengan Bro David, Oke. Donny David. Ya. Nah, dari beliau saya dapat nomor Pak Pendeta. Oh Ya, ya. saya yang minta tuh. Oke. Saya minta. Oke. Ya, karena saya ngelihat dari Prof Egy, terus Pak Pendeta dengan Prof Jenderal Dharma. Ya, Pongreko. Ya, Jenderal Dharma, saya lihat ini kok asik nih. Akhirnya kan saya WA duluan tuh. Ya. Dan itu saya nunggu, karena saya bilang gini nih, ini kalau memang frekuensinya sama, ketemu gue, udah nggak mau ngejar gue. Kalau memang sama, pasti ketemu. Gitu. Iya, dan itu terjadi. Oke. Iya, saya masih ingat mungkin 1 minggu Iya, Pak iya. Pendeta baru Sorry. kontak saya, dan itu bukan salah. Betul. Dan semua pertemuan saya dengan tokoh-tokoh itu bukan sesuatu yang saya rencanakan. Baik. Tidak ada rencana saya sama sekali. Bahkan untuk jadi viral pun bukan rencana saya. Bahkan sampai pertemuan hari Ini ini. bukan rencana. Ini juga sifatnya dadakan. Dadakan dan apa ya? Salut deh sama Pak Pendeta nih. Ketemu saya, berani ngundang saya setelah saya udah bikin kacau banyak nih. Tapi aman-aman aja kan Pendeta ya. Aman. Pokoknya dosa tanggung masing-masing. Iya, siap. Dosa tanggung masing-masing, yang penting masih bisa sama-sama ngopi gitu. Oke. Jadi saya lihat sekarang konsentrasinya untuk memperjuangkan bagaimana pengentasan rakyat ini dari penderitaan, kan? Karena kan sampai membangun satu wadah yang namanya Majelis Penderitaan Rakyat itu, MPR. Iya.
Terus MPR-nya gede-gede lagi. Kayaknya bikin tandingan dengan MPR di Senayan ini. Nah, apa ada motif begitu untuk semacam bahasa ironi gitu MPR-nya? Jadi semacam begini Pak Pendeta. Karena gaungnya MPR itu kan tidak ada sampai sekarang gaungnya MPR boleh dikata tanda kutip. Iya. Ini mungkin dari perspektif saya yang kurang banyak baca berita. Siap. Tapi MPR jalanan seperti ini tanda kutip ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Memang betul. Artinya memang betul karena belum punya sekretariat sampai hari ini. Gedung sekretariatnya kami belum punya. Nah, ini lebih apa konkret perjuangannya. Ya. Gitu sebagai pembela rakyat miskin, orang-orang menderita, dan itu juga yang menjadi beban kami. Bahwa saya sekarang ya lebih banyak berkecimpung di soal, makanya dikatakan penggiat kemanusiaan, sosial kemanusiaan, pemerhati, bahkan saya juga ikut masuk dalam pemerhati politik. Saya kalau gatal juga telinga kadang-kala lihat situasi dan kondisi tertentu, beberapa konten saya ya memang rada sedikit berbau politik. Sosial kemanusiaan lebih kental. Walaupun memang konsentrasi saya untuk misi agama, kekristenan seperti itu. Tapi kemudian ketika saya dapati teman-teman yang berjuang untuk kemanusiaan dengan murni hatinya, saya bilang wah, istilah frekuensi tadi ya, kayaknya sama walaupun perspektifnya mungkin beda, tetapi yang namanya manusia harus diperjuangkan, bro. Ya, sebenarnya yang melatar belakangi Anda mendirikan MPR itu apa sih, B? Yang sangat melatar belakang itu adalah di saat saya merasakan sebagai rakyat kita ini kayak udah dipermainkan oleh propaganda semuanya. Ini keadaan rakyat udah parah banget gitu Pak Pendeta. Kadang saya melihatnya kemiskinan itu udah hal yang wajar di Indonesia, dan bahkan orang miskin itu kuat. Saya hidup bersama mereka. Mereka nggak terlalu mikirin itu. Yang penting bisa makan, yang bisa ketawa juga. Cuman sampai ke akhir-akhir ini saya melihat ini udah parah ini. Ini penjajahannya udah bentuknya udah penjajahan pemikiran, penjajahan hati nurani. Ya kalau penjajahan ekonomi kita sudah bertahan lah hitungannya. Karena dari beberapa tahun ini mana ekonomi kita? Udah biasa kita ini miskin, udah biasa kita. Jadi gak terasa, udah nggak terasa udah, ya kan. Jadi tapi yang saya sangat miris sekarang itu penjajahan pemikiran. Orang sekarang ini berpikir aja udah nggak boleh Pak Pendeta. Berbicara tentang opini kebenaran yang dia yakini udah takut. Pak Pendeta lihat di lebih kejam dari zaman Orba dong. Wah jauh. Ya dan ini bukan tentang pemerintahnya saja, bukan. Tapi ini semuanya Pak Pendeta. Sistem yang dibangun udah membuat begitu. Sampai-sampai sudah ada istilah begini. Ini kita umpamanya ngomongin penyakit ya, copet gitu. Jangan sampai channel Pendeta kena brandel. Penyakit masyarakat lah copet ya. Ya. Sampai-sampai kalau kita berbicara tentang penyakit itu, langsung dijudge itu. Lu sekolah apa sih, ngerti apa sih? Sampai orang mikir nggak boleh gitu. Ya kan? Ini pemikiran pun dibatasi. Kebenaran dibatasi. Baru kali ini kita mendapatkan itu ada namanya pembungkaman. Kita ini kan negara demokrasi, Pendeta, betul ya? Betul. Kalau demokrasi berarti kita boleh berbicara pendapat kita selama itu tidak mengganggu orang lain, keyakinan orang lain, dan itu bukan berbicara hoax. Ya, maka itu diperbolehkan. Ini zaman sekarang, waduh. Orang lain kalau tidak mengganggu orang lain nggak apa-apa, asal jangan mengganggu oknum X. Oke, siap. Ya. Ternyata dia lebih pedes dari gue guys. Ya, jadi soalnya orang di belakang layar ini yang. Iya, jadi pemikiran hati nurani sudah habis sekarang. Hati nurani, serius Pak Pendeta. Kalau bahasa Alkitab, kasih semakin dingin. Nah. Gitu. Jadi hati nurani ini semakin tipis. Saya ingat saya dulu sampai hari ini saya itu penyayang binatang. Saya penyayang binatang. Kita kalau ngelihat kucing di jalan mau nyebrang nggak bisa, kita berhenti itu. Kita angkat. Zaman sekarang nggak cuman kucing, manusia dijebak. Manusia saling bermusuhan. Bahkan kita nih agama kita nih Islam dan Kristen dibangun propaganda untuk saling berprasangka buruk. Itu Anda rasakan itu? Rasakan. Atau mungkin itu spirit agama atau memang ada desainernya? Enggak. Minta maaf, agama saya tidak mengajari permusuhan antar agama.
Ya, agama saya tidak mengajari. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengatakan itu bukan diartikan secara harfiah begitu. Nggak bisa dicopot Nggak begitu bisa aja. karena dalam mengartikan bahasa Tuhan itu ada makna Dan konteksnya ada konteksnya gimana. Ya, kadang-kadang itulah yang dijadikan alat propaganda. Cuman gara-gara salib sama jenggot kita musuhan, kan salah tuh. Ya kan? Padahal salib bisa dipasang di jenggot juga. Nah, ya itu. Yang bersalib pun bisa juga berjenggot kan. Nah. Jadi nggak itu yang saya rasakan. Jadi penderitaan ini makin kesini makin parah. Makin parah. Makanya saya melihatnya. Jadi menurut seorang Babe Aldo, konflik agama itu sebenarnya tidak wajar. Tidak wajar terjadi di Indonesia. Tidak wajar. Nah, Karena saya jujur aja saya umur 41 Pak Pendeta. Saya kelahiran tahun 80, saya masih merasakan rezim Soeharto. oke. Saya masih merasakan. Itu saya masih ingat dulu saya punya teman kecil saya orang Batak. Dia agamanya Nasrani. Oke. Ya, kami bisa bermain bersama kok. Oh iya. Ya, itu kerukunan itu kelihatan banget kok. Betul. Nggak ada di zaman itu nggak ada orang Kristen benci orang Islam benci orang Kristen. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Dan ini baru-baru aja ini. Iya. Ya, isu-isu agama. Seperti dikondisikan. Nah, seperti dibuat. Jadi, Soalnya saya juga ingat di Makassar tuh. Saya lahir besar di Makassar. Mama saya orang Jeneponto Makassar, papi saya Manado. Saya sampai kuliah di Makassar. Saya punya boleh dikata mayoritas saya punya teman bermain, teman akrab itu Islam semua. Dan saya punya sampai sekarang nih sahabat saya ada tinggal di Bandung, mereka suka ini, pasti dengar ini, mereka pasti ikut ini ya. Itu mereka selalu bilang begini, saya rindu banget, saya ingin peluk kamu, saya dengar kamu sudah jadi pendeta, walaupun saya nggak percaya, bercanda gitu karena saya tahu kamu siapa dulu. Ya tapi dia punya apa semacam ungkapan hati itu tulus. Persahabatan kami nggak terputus karena agama berbeda dan sebagainya. Bahkan saya bebas untuk bercerita tentang Yesus saya kepada dia. Begitupun dia bahkan saling bertanya gitu loh apa ya. Karena bagi saya pribadi ya bahwa urusan orang mau berpindah keyakinan atau dia merubah keimannya dan sebagainya itu urusan eksklusif hati orang. Kalau istilah Islam dia dapat hidayah apa tidak? Kalau di Kristen itu panggilan. Ya tidak semua orang mau jadi Kristen ya suka-suka dia enggak. Ya ini berbicara tentang panggilan seseorang. Nah Islam juga dengan istilah hidayah itu kan. Maksud saya begini, kita nggak ada masalah. Nggak ada. Kita KKN bersama, kita buat hal-hal yang bahkan saya juga dulu suka menjadi masuk dalam tablo sandiwara-sandiwara apa itu. Dulu kan belum ada istilah YouTube apa. Belum ada. Ya, jadi kalau kami ada di daerah tuh lagi KKN apa semua itu kita main istilahnya ya sandiwara-sandiwara yang mengisahkan tentang kenabian Muhammad dan sebagainya. Mereka juga di gereja begitu. Ada teman-teman saya yang ikut main dalam tablo gereja misalkan. Kami begitu ininya akrabnya dan saya punya keluarga besar juga dari pihak mama masih 85% Islam. Setiap kali acara-acara agama kami pasti kumpul dan saling menghormati, nggak ada masalah. Begitu masuk masa-masa ini kok jadi memang propagandanya. Dan buktinya saya sama Pak Pendeta sebelumnya nggak pernah ketemu. Dan mungkin Pak Pendeta menelusuri jejak rekam saya ya. Itu ternyata apakah ini termasuk Islam radikal lo nih kan, biasa teriak-teriak kan. Tapi kan ini kita bisa duduk sama-sama nikmat ngopi makan mie tadi. Artinya segala hal yang berkaitan tentang perbedaan agama di Indonesia di akhir-akhir ini udah sangat parah. Dan itu kami juga rasakan di Islam. Islam pun dipecah-pecah. Oh gitu. Ya, Islam pun dipecah-pecah. Jadi saya melihatnya nih, wah ini udah nggak benar nih, bangsa gue ini kan bangsa kaya nih. Dan dari dulu kita ini memang senang dijajah sih ya.
Iya emang senang dijajah sih. Dan dulu juga kita sebetulnya setiap tahun itu ada pengulangan sejarah. Ya pengulangan sejarah. Kalau dulu kakek-kakek kita menumpahkan darah, sakit juga sama, bukan lagi nggak bisa ke mall, kemana aja nggak bisa dulu. Iya. Ya hidup di hutan-hutan dengan ancaman senjata dari Belanda. Iya. Dan itu juga dipecah-pecah. Divide et impera, Iya, ya kan? betul. Nah sekarang ini generasi kita ini yang salah kita juga sih Pak Pendeta. Iya. Karena kita mungkin terlambat untuk menyadari hal ini, untuk membangkitkan rasa persatuan. Zaman sekarang bangsa Indonesia bukan dijajah dengan senapan, bukan dijajah dengan alat-alat tempur, bukan. Dijajah dengan kesusahan sertifikat. Oh, jadi sertifikat menyusahkan ya? Bu sangat Pak Pendeta. Nah, kebayang Karena nggak? semua orang butuh sertifikat ya. Ya, dan ini sertifikat yang lucu, dipaksa, dikejar, tapi nggak bisa digade. Oh gitu ya. Bukan. Iya. Kalau sertifikat tanah enak ya. Iya, bisa digade Mas. Justru sulit dapat sertifikat tanah. Ya. Nah, ini dipaksa, dikejar, diancam. Nah, jadi saya punya kalimat Disuruh begini. bayar lagi. Mau bayar ya. Aduh, ngomong bayar gue. Jadi saya ngomongnya begini nih ya, zaman sekarang ini Pak Pendeta. Indonesia adalah negara indah dengan kebinekaannya. Betul. Kita berbeda agama bisa bertoleransi, kita berbeda suku bisa bertoleransi. Iya. Kita banyak perbedaan yang pernah kita jadikan satu. Tapi sekarang gara-gara sertifikasi kita didiskriminasi dan diintimidasi. Dan ini buat saya minta maaf Pak Pendeta. Saya harus berjuang. Nggak boleh Indonesia begini. Nggak boleh. Artinya sebelum ada sertifikasi kita ini udah cukup perbedaan diskriminasi ini sudah sangat mencolok Pak Pendeta. Kaya, miskin, pejabat, rakyat. Pak Pendeta sekarang mau nyari pejabat yang nggak dikawal udah nggak ada Pak. Semua dikawal. Dikawal. Bahkan tol macet aja nggak boleh macet kalau pejabat lewat. Rakyat suruh macet nggak apa-apa ya. Tapi komitmen Mas Jokowi itu Iya. awal larang itu pengawalan. Iya, jadi begitulah saya. Apa sekarang sudah beliau melemah untuk? Ya, saya kurang tahu Atau bagaimana. mungkin anak-anak buah aja yang bandel. Ya beliau nggak mungkin ya. Bagi saya sekarang ini saya tidak melihat siapa tokohnya.